Haleluya. Allah memiliki tubuh yang dapat dilihat oleh mata manusia. Tubuh Allah adalah seperti tubuh manusia karena manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah secara fisik. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Tubuh Allah seperti manusia dalam ukuran dan bentuk. Kitab Yeskel 1 ayat 26. Tubuh Allah dapat dilihat. Banyak tokoh Alkitab telah melihat Allah dan menggambarkannya. Nabi Yesaya dalam kitab Yesaya pasal 6. Nabi Daniel dalam kitab Daniel pasal 7. Nabi Yeskel dalam kitab Yeskel pasal 1. Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu pasal 4 dan pasal 5 telah melihat Allah dan menggambarkannya. Teologi korpus delicti menyatakan bahwa Allah Bapa tidak memiliki tubuh yang dapat dilihat. Saya mengutip dari buku Tritunggal Dr. Erastus Sabtono, halaman 213. Dalam suatu pernyataannya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Allah, Theos, itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Tentu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan Theos di sini adalah Bapa. Bapa tidak pernah kelihatan. Saya akan membahas lebih lanjut dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 24. Kita akan membaca Injil Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Kata Allah menunjuk Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah itu roh, berarti bukan hanya Bapa saja, roh. Allah menunjukkan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ada yang menyatakan bahwa Allah itu, kata Allah itu menunjuk hanya Bapa. Lalu hanya Allah Bapa saja dijadikan objek penyembahan. Ada pernyataan seperti itu. Tetapi saya menyatakan bahwa kata Allah itu menunjuk Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan Allah Tritunggal adalah objek penyembahan. Ketika Tuhan Yesus berkata Allah itu roh, Tuhan Yesus ada dalam a flesh being, daging. Namun demikian, ia adalah Allah yang menyatakan dirinya dalam daging. God was manifest in the flesh. 1 Timotius 3 ayat 16 dalam Authorized Version. Sekali lagi, Yesus oknum daging, namun tetap objek penyembahan yang menerima penyembahan, penghormatan, seperti Allah Bapa menerima penyembahan dan penghormatan. Dalam Injil Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia. Ayat ini dalam New American Standard Bible. The Word became flesh. Firman itu telah menjadi daging. A flesh being. Oknum daging. Yesus sebelum menjadi daging, Yesus dari kekekalan ada sebagai oknum roh. A spiritual being. Dengan tubuh roh yang sama dengan tubuh roh Bapa dan tubuh roh Roh Kudus yang saat ini dimiliki oleh Bapa dan Roh Kudus. Sekali lagi saya katakan, Yesus sebelum menjadi daging, Yesus dari kekekalan ada sebagai oknum roh, a spiritual being, dengan tubuh yang sama dengan tubuh roh Bapa dan tubuh Roh Kudus yang saat ini dimiliki oleh Bapa dan Roh Kudus. Dan ketika Tuhan Yesus ada dalam tubuh roh di surga, Tuhan Yesus pernah menerima penyembahan dan penghormatan yang sama dengan Allah Bapa. Dan ketika Yesus datang sebagai manusia, Yesus tetap harus menerima penyembahan dan penghormatan
yang sama dengan Allah Bapa. Karena dia adalah tetap Allah. Akan tetapi, Tuhan Yesus menanggalkan tubuh roh, lalu datang dengan tubuh daging, yaitu rupa seorang hamba. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 7. Dan Yesus datang dengan tubuh daging, dan dengan tubuh daging itu pula Yesus telah mencurahkan darah di kayu salib dan mati dan dibangkitkan dengan tubuh daging yang sama. Artinya, ketika Yesus bangkit, bukanlah Yesus bangkit dengan tubuh roh yang telah dimiliki sebelum berinkarnasi, tetapi Yesus bangkit dengan tubuh yang telah menjadi daging. Dan jika kita percaya kebangkitan tubuh Yesus secara jasmani, maka ada keselamatan. Seperti Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 berkata. Dan bukti bahwa Yesus telah bangkit dengan tubuh, yaitu tubuh jasmani yang telah mencurahkan darah di kayu salib dan bangkit dengan tubuh yang sama. Buktinya adalah dalam tubuh Yesus ada bekas paku pada tangannya dan ada bekas tombak pada lambungnya. Kita mau baca ayat ini dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29. Kita mau baca peristiwa ini, Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ketika Yesus bangkit jasmani, Yesus bangkit dengan tubuh yang Yesus telah mati. Ada bekas paku pada tangannya dan ada bekas tombak di lambungnya. Dan dengan tubuh Yesus yang dibangkitkan, dengan tubuh yang sama, Yesus telah naik ke surga. Dan ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua di bumi, Yesus akan datang kembali dengan tubuh yang telah bangkit. Allah itu roh. Artinya, God is a spiritual being. Allah adalah oknum roh. Allah itu roh dalam bahasa Yunani. God is spirit. Dan dalam bahasa Yunani, tidak kata-kata sandang the. Bukanlah God is the spirit, tetapi dalam bahasa Yunani, God is spirit. Itu berarti bukan Allah saja spiritual being, oknum roh. Ada juga spiritual being, makhluk-makhluk roh, seperti malaikat-malaikat, kerubim, serafim, dan semua makhluk roh lainnya. Semuanya ini adalah spiritual being, makhluk roh. Dan semua makhluk roh sebagai pribadi masing-masing memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Dan tubuh itu diperlihatkan atau dapat dilihat entah malaikat, entah binatang roh.
Misalnya, dalam Ibrani 13 ayat 2 dikatakan, telah menjamu malaikat-malaikat. Kalau Ibrani 13 ayat 2 berkata, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikatnya. Itu berarti malaikat-malaikat telah dilihat. Karena tanpa dilihat bagaimana bisa menjamu malaikat. Dan di 2 Raja-Raja, pasal 6 ayat 13 sampai dengan 17, Gehazi hamba Elisa melihat kuda-kuda roh dan kereta-kereta berapi setelah didoakan oleh Elisa. Maka all spiritual being, semua makhluk roh mempunyai tubuh dan tubuh itu dapat dilihat tanpa kecuali Allah. Ada orang berpikir bahwa memang karena salah menafsirkan kata Allah itu roh, lalu dikatakan bahwa Allah tidak memiliki tubuh dan Allah adalah yang tidak dapat dilihat. Tetapi sebenarnya Allah memiliki tubuh dan tubuh Allah itu bukan tubuh dari darah daging, tetapi tubuh roh. Kalau kita baca 1 Korintus 15 ayat 35 sampai dengan 53, ada tubuh duniawi dan ada tubuh surgawi. Segala sesuatu yang diciptakan Allah memiliki tubuh. Biji, ikan, burung, binatang, manusia, malaikat, bahkan planet-planet pun ada tubuh. Serta masing-masing memiliki ukurannya, bentuknya, dan penampilan luarnya. Kalau demikian, mengapa hanya Allah saja tidak ada tubuh? Nabi Daniel melihat yang lanjut usia, yaitu Allah Bapa. Nabi Daniel melihat tubuh yang lanjut usia. Dan juga melihat tubuh Mesias. Dalam Daniel 7 ayat 9 sampai dengan 13. Kita mau baca kitab Daniel pasal 7 ayat 9 sampai dengan 13. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya, karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya, sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan, dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Daniel 7 ayat 9a. Sementara aku terus melihat, yaitu aku Daniel, takhta-takhta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Nabi Daniel melihat Allah Bapa, sama seperti Yohanes Pembaptis melihat Roh Kudus. Karena ada tubuh, maka bisa melihat. Kesaksian Alkitab adalah kesaksian yang diilhami Roh Kudus. 100% benar adanya. Daniel telah melihat yang lanjut usianya duduk di atas takhta dan memakai pakaian putih.
Itu berarti yang lanjut usianya, yaitu Allah Bapa, memiliki tubuh. Duduk di atas takhta, memakai pakaian putih. Hal itu menandai bahwa Allah memiliki tubuh. Yang lanjut usianya duduk di atas takhta dan mempunyai kepala dan ada rambut di atasnya. Hal ini menandai bahwa Allah memiliki tubuh. Dan Daniel 7 ayat 13, Mesias yaitu anak manusia dibawa ke hadapannya. Artinya anak manusia mempunyai tubuhnya sendiri. Saya baca kembali ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan dibawanya ke hadapannya. Dan dibawa ke hadapannya. Artinya, yang lanjut usianya, yaitu Allah Bapa mempunyai tubuh. Ada tubuh Allah Bapa yang lanjut usianya. Dan ada pula tubuh anak manusia, yaitu Mesias. Jiwa yang merasakan. Roh yang mengetahui. Dan ada tubuh yang menampung roh dan jiwa. Sebagai rumah yang menampung roh jiwa. Semuanya sebagai satu set. Yaitu jiwa yang merasakan, roh yang mengetahui, dan tubuh yang menampung roh jiwa. Itu disebut person, pribadi. Person, pribadi adalah jiwa yang merasakan, dan roh yang mengetahui, dan tubuh yang menampung roh dan jiwa. Allah adalah a person, pribadi, seperti malaikat dan seperti manusia. Hanya tubuh Allah adalah substansi roh, sedangkan tubuh manusia adalah substansi darah daging. God is a spiritual being. Allah adalah oknum roh. Artinya, Bapa, Anak, Roh Kudus masing-masing adalah oknum roh. Tuhan Yesus sebelum berinkarnasi ada dalam keadaan sebagai oknum roh. Tapi karena berinkarnasi menjadi flesh being, oknum daging. Maka Yohanes 1 ayat 14 berkata, the word became flesh. God is a spiritual being. Mengartikan bahwa sama seperti semua oknum roh yang lain, tubuhnya dapat dilihat. Dikatakan, God is a spiritual being. Allah adalah oknum roh. Itu menunjukkan bahwa tubuh Allah dapat dilihat seperti oknum roh lainnya atau makhluk-makhluk roh lainnya. Roh Kudus juga sebagai spiritual being mempunyai jiwanya sendiri, rohnya sendiri. Dan ada tubuh yang menampung roh dan jiwanya. Dan tubuh itu dapat dilihat. Dalam Yohanes 1 ayat 33 dan 34. Kita mau baca Yohanes 1 ayat 33 dan 34. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah. Ayat 33, dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku
untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat, perhatikan, jikalau engkau melihat, Allah Bapa telah berfirman, kamu akan melihat. Jikalau engkau melihat, Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya. Perhatikan kata tinggal di atasnya. Berarti bukan masuk ya, tapi tinggal di atasnya. Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Lalu Yohanes bersaksi, dan aku telah melihatnya. Sebelumnya Allah Bapa telah berfirman, kamu akan melihat Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Memberi kesaksian. Ini adalah kesaksian pengadilan. Ia inilah anak Allah. Kesaksian Yohanes penting sebagai kesaksian pengadilan. Tapi yang lebih penting adalah Allah Bapa telah berfirman, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya. Dan Yohanes bersaksi, aku telah melihatnya. Apa itu? Roh Kudus turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya. Yohanes Pembaptis bersaksi bahwa Roh Kudus turun dalam bodily shape. In a bodily shape. Dalam bentuk tubuh. Lukas 3 ayat 22 dalam Authorized Version. Kesaksian Yohanes ini saya katakan lagi sebagai kesaksian pengadilan, court testimony. Jika kesaksiannya palsu, ia akan dihukum. Akan menerima hukuman. Lukas 3 ayat 22 kita membaca ya. Lukas 3 ayat 22. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Roh Kudus turun dalam bentuk tubuh seperti burung merpati. Turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Kata rupa dalam Authorized Version in a bodily shape, yaitu dalam bentuk tubuh. Jadi Roh Kudus turun dalam bentuk tubuh seperti burung merpati. Dan itu sebabnya Yohanes Pembaptis melihat Roh Kudus turun dalam bentuk tubuh yang dapat dilihat. Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, masing-masing memiliki tubuh. Dan karena ada tubuh, maka dapat dilihat. Dan karena ada tubuh, Roh Kudus tidak bisa masuk ke dalam seseorang. Arti memiliki tubuh. Karena ada tubuh, dapat dilihat. Dan karena ada tubuh, tidak bisa masuk ke dalam seseorang. Jadi dikatakan, jikalau Allah Bapa berfirman, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya. Tidak berfirman bahwa Roh Kudus masuk ke dalam seseorang. Tidak. Roh Kudus tinggal di atasnya. Arti memiliki tubuh, karena ada tubuh dapat dilihat, dan karena ada tubuh tidak bisa masuk ke dalam seseorang, hanya tinggal di atasnya. Ketika Yesus dibaptis, Yesus berdoa di bumi, dan Allah Bapa ada di surga, lalu memberi kesaksian tentang Yesus dalam Lukas 3 ayat 22 yang kita telah baca. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Dan Roh Kudus diutus oleh Allah Bapa turun dari surga kepada Yesus yang ada di bumi. Jadi, Roh Kudus turun dari surga atau diutus oleh Bapa dari surga ke bumi dalam bentuk tubuh. Dan karena Roh Kudus memiliki tubuh, maka dapat dilihat. Dan karena ada tubuh, tidak bisa masuk baik ke dalam Yesus maupun ke dalam diri kita. Sama seperti
Roh Kudus mempunyai tubuh, maka tidak bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Semua yang memiliki tubuh dapat dilihat di alamnya masing-masing. Sekarang kita bisa melihat yang diciptakan oleh Allah dalam alam material. Dan kalau bila kita tiba di surga pun masing-masing kali bisa melihat. Bahkan kita berkata, mereka akan melihat wajahnya. Kita bisa melihat wajah Bapa juga. Seperti dikatakan dalam kitab Wahyu 22 ayat 4. Mereka akan melihat wajah Allah Bapa. Jadi, semua makhluk roh, oknum roh, memiliki tubuh dan dapat dilihat. Bahkan saudaraku, roh jiwa yang telah meninggal, yaitu telah ditanggalkan tubuhnya, pun mempunyai tubuh. Jiwa yang orang yang meninggal mempunyai tubuh. Seperti kayak peristiwa orang kaya dan Lazarus. Orang kaya, roh jiwanya bisa melihat Lazarus, bisa membedakan Lazarus dan Abraham. Lalu dia mohon dengan sang kepada Abraham, kirimlah Lazarus kepadaku. Karena aku sangat panas dalam alam maut. Dunia orang mati. Dia minta lidahnya disejukkan. Dalam Lukas 16 ayat 24. Maka roh jiwa manusia yang telah tanggalkan tubuh pun mempunyai tubuh, maka dapat dilihat. Mana mungkin Allah Bapa tidak mempunyai tubuh. Dan mana Bapa bisa dikatakan bahwa Allah yang tidak dapat dilihat. Sedangkan Tuhan Yesus berkata tentang Allah, God is a spiritual being. Allah adalah pribadi roh, oknum roh. Haleluya. Kita mau berdoa. Allah Bapa, ada yang mengatakan bahwa God is a spirit. Disalah tafsirkan. Lalu seolah-olah mereka menafsirkan seolah-olah Allah tidak mempunyai tubuh. Allah tidak dapat dilihat. Tetapi Tuhan, kami pagi ini melalui kitab suci telah mengerti, telah melihat dengan jelas bahwa Allah mempunyai tubuh, dapat dilihat, bahkan dapat diraba. Sama seperti ketika Yakub bergulat dengan malaikat Tuhan, yaitu Allah. Bukan saja melihat, tetapi meraba tubuh Allah. Dan Allah, karena mempunyai tubuh, dapat dilihat. Dan karena ada tubuh, tidak bisa masuk ke dalam manusia. Sebagaimana malaikat mempunyai tubuh, maka dapat dilihat dan tidak dapat masuk ke dalam manusia, ke dalam seseorang. Allah Bapa, kami telah mengetahui bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah mempunyai tubuh. Bahkan roh jahat pun ketika diciptakannya mempunyai tubuh. Dan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah karena mempunyai tubuh. Maka kami tahu bahwa melalui manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, Allah Bapa juga mempunyai tubuh. Karena manusia mempunyai tubuh. Maka kami tahu bahwa Allah Bapa mempunyai tubuh. Manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kami mengetahui bahwa Allah memiliki tubuhnya sendiri. Karena manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah memiliki tubuh. Maka apa yang kami dapat firman Tuhan pagi ini, Bapak? Allah mempunyai tubuh, maka dapat dilihat. Dan karena ada tubuh, tidak bisa masuk ke dalam seseorang. Bahkan Roh Kudus juga mempunyai tubuh, maka dapat dilihat.
tetapi tidak bisa masuk ke dalam baik Yesus maupun ke dalam kami orang percaya. Memang ada di dalam kitab suci, kami tahu Tuhan, ada ayat yang mengatakan bahwa masuk dalam Lukas 22 ayat 3, masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Tapi kami tahu itu bukan masuk, tetapi yang mengartikan telah menyatu. Iblis menyatu dengan Yudas Iskariot. Terima kasih Bapa atas segala pengertian yang kau berikan kepada kami. Kami mau mengenal Engkau dalam kitab suci. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Semakin kami mengerti, kami bisa lebih mendekatkan diri kami kepadamu. Dan kami tahu pengenalan akan Engkau adalah hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami naikkan syukur dan kami berdoa. Amin.